Selamat siang, Johannes Setiabudi, Warga Pailit PKPU, tanggal 6 Juli 2024 C1. Pailit, keputusan Pailit, apabila keputusan Pailit telah dijatuhkan dari suatu diputuskan oleh pengadilan bahwa si debitur Pailit, maka pada saat itu juga debitur Pailit tidak berhak untuk mengurus ataupun berkuasa atas segala harta kepunyaan miliknya, dan langsung akan ditunjuk seorang kurator. Kurator diajukan oleh pemohon Pailit. Bila pemohon Pailit tidak mengajukan, maka akan diberikan oleh hakim kepada BHP. Keputusan pemilihan kurator ini tetap dijalankan meskipun diajukan kasasi untuk Pailit itu ataupun PK-nya. Begitu keputusan Pailit dijatuhkan, maka kurator akan segera mengadakan pemberesan segala pengurusan dan penguasaan dari harta debitur Pailit. Debitur Pailit tidak berkuasa atas seluruh harta dan kepunyaannya dan tidak bisa mengurusi harta miliknya. Harus kurator yang melakukannya itu untuk penyelesaian utang Pailitnya dia. Di dalam Pailit ini, pihak debitur, kurator akan mengadakan bila putusan Pailit dijatuhkan, maka pengadilan akan menyampaikan kurator, memberi pemilik kurator, dan kurator wajib menyampaikan ke dalam berita negara mengenai debitur Pailit tersebut. Dan kurator juga memasukkan dalam berita di harian lokal, 2 harian lokal sesuai ditetapkan oleh hakim pengawas. Hakim pengawas menetapkan 2 harian lokal dan diberikan kepada kurator untuk memberi pemberitahuan tentang pailitan, dengan maksud supaya orang-orang kreditor Pailit, kreditor dari debitor ini mengetahui bahwa debitornya Pailit, dan mereka harus segera mengajukan tagihan-tagihan, bukti-buktinya kepada tagihan-tagihan utangnya kepada untuk verifikasi dan pengajuan dan verifikasi utangnya kepada pihak debitor. Pengajuan diajukan kepada pihak kurator, dan pihak kurator akan mengidentifikasi, menyusun daftar utang dan piutang dari debitur Pailit dengan memisahkan antara hutang yang disetujui dan hutang yang tidak disetujui. Dengan alasan-alasannya akan dibuatkan berita acara sendiri, daftar sendiri. Dan pada saat pemberesan ini akan disebutkan di situ, diberikan waktu kepada kreditor untuk mengajukan pengajuan kreditnya, pengajuan utangnya kepada kurator agar diverifikasi. Bila kreditor tidak mengajukan dan memverifikasi, maka pihak kurator tidak akan mencantumkan namanya sebagai yang kreditor dan tidak ada pemberesan utangnya gitu. Kemudian apabila terjadi PKPU terjadi, maka akan ada pemberitahuan kepada kreditor adanya PKPU. Di sini peran fungsi dari para legal untuk membantu debitor untuk menyampaikan kepada kreditor dan menyusun, memverifikasi hutang-hutang dari debitor PKPU. Kemudian memverifikasi dan mengecek ulang seluruh aset debitor PKPU dan mengecek apakah ada masalah sesuai kaidah hukum dan sebagainya. Selain itu, debitor PKPU akan menyampaikan daftar-daftarnya berkoordinasi dengan para legal kepada pihak pengadilan.
untuk agar ada penyelesaian utangnya. Bila utang dari PKPU tidak selesai, maka akan dijatuhkan putusan pailit dan seluruh hartanya akan diserahkan kepada kurator. Kurator akan menyelesaikan masalah utang-utang dari debitur pailit. Bila dirasa oleh kurator usaha dari debitur pailit dapat dikembangkan atau istilah kerennya ongoing concern, maka akan diadakan perusahaan itu akan tetap dijalankan oleh kurator, sehingga nilai jumlah jaminan dari pihak debitur pailit akan bertambah, sehingga pembayaran utang akan lebih cepat selesai. Jadi seluruh kreditur dapat diatasi dengan baik. Kurator biasanya adalah orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum, konflik interest dengan debitur dan kreditor secara teori. Terima kasih.